Baik, nomor 6 itu kita dari 6 dulu ya. Mempersiapkan konten. Artinya konten. Takdimi itu lebih awal. Konten lebih awal. Atau dalam bahasa lain, hipotesis. Ya, ardun takdimiyun yubrizu, yang menjelaskan atau memperlihatkan, azharo yuzhiru abroza yubrizu. Yubrizu itu yang memperlihatkan, showing ahamma nataijil bahsi, pentingnya hasil penelitian. Wal isti'dad, dan persiapan. Tadi juga persiapan, ini persiapan liddifa'i anhu, untuk mempertahankannya. Jadi kalau ada yang menolak kajian ini, kita siap untuk mempertahankannya. Nah, itu ya. Jadi kita harus mempersiapkan hipotesis yang menunjukkan bahwa penelitian ini penting dan mempersiapkan argumentasi untuk mempertahankannya. Nah, yang nomor 5, kita batu muswadati bahsin mutkamilah. Apa itu kita batu muswadati? Muswadah ini apa artinya? Ada yang tahu? 50.000 pulsa saya kirim sekarang juga. Halo? Rancangan awal, Ustaz. Rancangan awal itu apa namanya? Wadah. Konsep, Ustaz. Biasanya digunakan konteks akademik. Hampir. Belum ada yang betul. Muswadah. Muswadah, muswadah, muswadah. Draft, Ustaz, draft. Draft itu nggak mungkin mutakamilah. Tahu draft apa artinya? Draft itu rancangan. Rancangan yang sempurna. Tidak ada rancangan yang sempurna. Rancangan itu belum sempurna. Niat yang usai. Niat itu belum usai, baru mulai gitu loh. Itu contohnya. Niat kok usai. Oh, naskah, Ustaz. Naskah, salah. Naskah itu dari bahasa Arab. Nuskhoh. Ayo. Apa salah? Belum nemu. Chat GPT, belum nemu. Kawalan Chat GPT. Rancangan atau konsep awal? Iya, hampir betul. Bukan. Muswadah itu outlines. Ya. Pak Faisal itu tukang nulis di mana di apa? Di artikel-artikel di koran atau di publikasi-publikasi mass media. Mesti sebelum dia nulis, dia akan nulis dulu outline, apa saja pikiran pokoknya, rancang bangunnya seperti apa kuncinya. Nah, setelah ketemu baru menemukan judulnya gitu. Kita batu muswadati bahsin mutakamilah, menuliskan outline penelitian secara sempurna dari mulai pendahuluan, kemudian konten, masalah, analisis, hasil, dan kira-kira kesimpulannya apa. Di awal udah kelihatan. Nah ya, jadi muswadah artinya outline ya. Ma'amurati ususit tahriril lugawi wal akhlaqiyah, dengan menjaga usus nih. Kalau ini bacanya asas, ada alifnya, asasun satu ya. Kalau usus jamak dari asas, asasun, asasani, usus ya. At-tahrir al-lugawi, pembebasan bahasa, artinya pembebasan bahasa, bebas daripada bahasa-bahasa yang tidak baku. Jelas. Nah, tidak baku. Seperti kata itu nggak boleh. Seperti kata bisa, itu nggak bisa dipakai. Hal ini tidak bisa dilakukan. Bisa itu bukan bahasa baku, tapi dapat. Hal ini tidak dapat dilakukan. Nah, gitu contohnya ya. Wal akhlakiyah, dan etika akademik. Ya, etika akademik, al akhlakiyah, al akademiyah. Bebas dari bahasa-bahasa yang tidak patut dan etika akademik. Apa itu contohnya? Plagiarisme. Ya. Boleh pakai Chat GPT? Boleh, bukan tidak boleh. Pakai DeepL, pakai Napkin, pakai Julius, pakai apapun namanya AI platform, silahkan.
tapi tetap dengan menjaga ketentuan yang sudah ada bahwa ini original. Nanti kita bahas lebih jauh. Di mana originalitasnya, kan kita cuman kopas aja dari ChatGPT misalkan. Iya, tapi kan idenya dari kita, nanti ekspresinya berbeda. Wa tajannubul intihal, dan menghindari apa tadi? Al-intihal? Plagiarisme. Gitu. Jadi ini 6 hal yang akan kita persiapkan selama 1 semester. Ya. Nah, pertemuan sekarang ini kita akan bahas tentang Muqaddimatul Bahthil Ilmi wa Ususut Al-Kitabah Al-Akademiyah. Di sini ada sebetulnya ada 6 nih. Ini nomor 4-nya al-waqtu taqdiri. Al-maharatul mustahdifah, kompetensi yang dituju atau tujuan kompetensi dasarnya, ya. Kompetensi yang akan dituju itu lita'arrufi ala mafhumil bahts al-ilmi wa ahamiyatihi fi majal ta'lim al-lughah al-arabiyyah, isti'abu mabadi'il kitabah al-akademiyah wa ma'ayiriha, untuk memperkenalkan tentang definisi penelitian ilmiah dan esensinya serta kepentingannya di dalam dunia pendidikan bahasa Arab. Yang kedua, isti'abu mabadil kitabah, menguasai, antum harus bisa menguasai nanti konsep-konsep penulisan al-akademiyah, penulisan akademis, wa ma'ayiriha, dan standar-standarnya. Yang kedua, al-muhtawa dirasi, kontennya. Ta'rif, ini kurang tak nih. Ta'riful bahas al-ilmi wa mukawwanatiha. Definisi penelitian ilmiah dan jenis-jenisnya. Ahamiyatul bahas al-ilmi fi tatwir ta'lim wal lughatil arabiyyah. Esensi penelitian ilmiah dalam dunia atau dalam ruang lingkup pendidikan bahasa Arab. Mabadi'u wa usus, dasar-dasar dan konsep-konsep penulisan akademia, kitab al-akademia. Tanzimul afkar, rancang pikir atau kerangka berpikir. Wasiyagatul fardiyat, dan rumusan syarat-syarat al-awaliyah, syarat-syarat yang utama. Yang pertama apa saja yang menjadi persyaratannya, nanti kita bahas isinya ya. Kemudian turukun wa asalibut ta'lim, ini metode dan cara-cara pembelajaran kita, teknik pembelajarannya. Muhadarat tafa'uliyah. Muhadarat itu adalah, apa artinya muhadarat? Ada yang tahu? Ya, muhadharah ini kuliah nih. Namanya muhadharah. Kita sekarang muhadharah. Gitu ya. Dalam bahasa umumnya adalah ceramah. Tapi bukan ceramah saja, muhadharah itu ceramah, ngomong, dengerin, bukan itu. Tapi harus tafa'uliyah. Tafa'uliyah itu interaktif. Harus ada tadi saya nanya Sahla, saya nanya Rifko, saya nanya Lutfia gitu ya. Harus tafa'uliyah. Jadi boleh kalau bertanya tengah-tengah jalan, "Pak, itu kelewat, Pak." gitu. Kasih tahu aja. Karena saya juga manusia, bukan Superman. Munaqasyat, diskusi jamaiyah bersama-sama. Haula tajarub, di antaranya tentang seputar tajarub al-bahas as-sabiqah, eksperimen atau penelaahan penelitian yang telah lalu. Warsyatu amalin qasiratin li'adadi ardin taqdimin mubsitin haula maudu'in bahsiyin mukhtar. Mempersiapkan pekerjaan yang sederhana untuk mempersiapkan konten awal atau hipotesis awal yang basit, yang sederhana. Haula maudu, seperti judul yang akan kita pilih. Ini nomor 4 nih, al-waqtu takdiri, jumlah waktunya 2 kali 50 menit, berarti harus 100 menit nih. Kita pertemuan ini sampai jam kalau tadi jam 8.20 ditambah 100 menit berapa tuh? Tapi ini untuk pertemuan pertama dan kedua. Berarti kita pertemuan ini cukup
50 menit aja. Nanti yang 50 menit yang lalu kan sudah ya. Muhadarat jalsatani, 2 kali pertemuan, 2 kali khamsina daqiqah. Rabi'an, ansyitatu ta'lim. Kegiatan pembelajaran, ansyitatu ta'allum, tahlil amsalatin haqiqiyatin li buhusin arabiyyah. Menganalisis, tahlil ya, menganalisis contoh-contoh hakikat dari penelitian bahasa Arab. I'dadu ardin takdimin fardiyin au jama'i. Menyiapkan, nanti kita buat contohnya konten atau hipotesis atau konten awal dari secara individu ataupun secara bersama-sama. Dan kelima, at-taqyim. Apa artinya taqyim? Kesimpulan. Salah. Taqyim itu evaluasi. Ya, kesimpulan mah tuh talkhis namanya, mulakhas atau namanya al-khulasah. Khamisan, taqyimu musyarakatit tullab, evaluasi partisipasi atau keikutsertaan mahasiswa fin naqashat dalam diskusi, warsyatul amal dan tugas. Warsyatul amal itu seperti assignment ya, tamrin latihan, kuis ya. Nah itu kita akan pelajari tentang ini. Ayo sekarang kita balik lagi ke laptop. Hentikan presentasi. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Yakin? Yakin. Siti Devi lagi di mana? Kenapa dimatiin? Begitu saya nyalain malah dimatiin. Nyalakanlah semuanya. Ya, nyalakan semuanya biar kelihatan. Oke. Kan gak sopan Pak, lagi Zoom saya ngobrol. Ya itu ngobrolnya itu kalau gak sopan justru udah ngobrol dimatiin lagi 2 kali gak sopan. Kalau mau sopan nyalakan, dengarkan. Itu cuma sebentar kok. Ya. Oke, baik. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau mau pertanyaan. Amrul Tonga ada pertanyaan? Ya silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang saya tangkap tentang manhaj ini itu tentang membuat penelitiannya Ustaz, terus menganalisis, terus mengevaluasi. Itu tuh dengan membuat seperti itu dengan karya kita masing-masing atau dengan mencampur dengan milik orang lain Ustaz. Jadi dengan tidak memplagiat gitu. Apakah kita membuat karya sendiri atau dengan membuat punya orang lain juga itu termasuk karya kita sendiri Ustaz? Oke, udah? Selesai pertanyaannya? Tahun 1600-an. Ya, 1600 tuh ya. Indonesia masih dijajah, belum ada Indonesia. Itu ada namanya seorang sosiolog namanya Auguste Comte. Auguste Comte itu menyatakan bahwa human is imitating creature. Manusia adalah makhluk imitasi. Ya. Tahu artinya makhluk imitasi? Tahu nggak? Suka meniru, suka memplagiasi. Ya itulah manusia. Kalau nggak memplagiasi ya nggak manusia. Karena kita semua ini memplagiasi. Kita bisa bicara karena ada orang tua yang mencontohkan dan kita memplagiasi, meniru, mencontohkan orang tua kita. Kan gitu. Cara ngomong, cara bicara, cara berpikir. Semuanya mengikuti cara orang tua. Nah, kalau pertanyaannya, apakah kita mencampur dengan punya orang lain atau punya milik kita sendiri? Sekarang apa yang milik kita sendiri? Baju dibuatin orang. Motor juga dibuatin orang lain. Kita cuma beli juga duit dari orang lain. Jadi memang sejatinya kita nggak bisa sendirian, Amro. Ya. Nah, sekarang ada teknologi baru namanya ChatGPT. Ya. Saya tanya sama Amro deh. Amro kira-kira rencananya mau meneliti tentang apa? Caranya meneliti yang enak itu cari satu topik yang kita gemar dan suka. Gitu.
Topiknya angle-nya satu dulu. Amr suka apa? Suka. Suka perempuan? Iyalah, laki-laki. Suka perempuan. Bukan itu maksud saya. Dalam konteks kacamata bahasa Arab, pembelajaran bahasa Arab, sebagai guru bahasa Arab, Amr suka apa? Keterampilan. Keterampilan apa? Yang lebih spesifik. Seperti maharo gitu, kitabah. Ya maharo kitabah itu belum spesifik apa. Suka nulis khat, kaligrafi. Ya. Bisa. Nah, Suka. nih saya contohkan ya. Saya contohkan. Ada satu platform yang kelihatan sana? Kelihatan ya? Kelihatan Ustaz. Ya. Buatkan satu judul penelitian. Nah, tentang pembelajaran bahasa Arab tuh dengan tema kemahiran menulis Arab atau imla'i. Kita imla'i ya, terhadap kemampuan atau terhadap kira-kira apa yang mau dicari. Penyusunan kata dalam berkomunikasi bahasa Arab. Amro ngajar di kelas berapa? Kelas 7, Ustaz. Kelas 7. Menjadikan siswa kelas 7 SMP atau Tsanawiyah sebagai objek penelitian. Susun dalam 10 kata berbahasa Arab yang fasih dan komprehensif. Deep thinking. Nah, kita minta tolong si Deepseek untuk membuat. Dia berpikir dulu. Kita tunggu. Agustina Lutfia telah keluar dari rapat. Tidak bisa berpikir biasanya pagi-pagi, dia masih banyak orang. Oh, oke. Mari kita tackle this query. Dia ngomongnya pakai bahasa Inggris. Biar dia berpikir dulu. Daur, atar. Tadi kita mintanya bahasa Arab kan? Nih, ada 10 kata. Tsanawiyah, Junior High School. Break it down. Wait, that's still over. Contoh. Menghitung. Dia menghitung 10 kata. Inilah yang disebut dengan artificial intelligence, kecerdasan artifisial. Ini mesin yang bekerja. Nanti kita bisa membuatnya menjadi sebuah karya kita sendiri. Apa-apa itu namanya modifikasi. Kalau cocok ya sudah, tidak perlu diganti. Dia bikin juga lama kan bikinnya tuh. As-Safus Sabi, Al-Fasl Sabi. Ustadz Afwan, Iya, kalau silakan. misalnya langsung di copy paste kayak gitu bukannya termasuk plagiarisme juga? Kalau bulat-bulat tanpa ada penjelasan, itu plagiarisme. Antum tahu nggak apa arti plagiarisme yang sesungguhnya?
Arti dari plagiarisme sesungguhnya itu adalah taklidul a'ma. Kita mengambil tanpa mengetahui bagaimana ini terjadi. Nih, udah jadi. Ya. Nanti kita bahas setelah itu ya. Di efek pengaruh. Nah, oke. Kita ambil, copy. Gini aja kalau memang nggak bisa bahasa Arab dengan sempurna. Di tag bahasa, terjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tuh. Judulnya jadi pengaruh keterampilan mengeja terhadap pengembangan struktur kata dalam komunikasi linguistik bahasa Arab di kalangan siswa kelas 7 di sekolah menengah pertama. Betul bukan ini maksudnya? Bukan. Karena kita tidak belajar tentang mengeja, tapi menulis, ya kan? Tuh. Maka kita bisa ubah menjadi maharatul imla'iyah. Nah, di sini udah betul mengeja imla'iyah. Maharatul kitab, ya. Ya, bentar. Ini kita copy. Sini lagi. Bagaimana kalau jika judulnya menjadi kan Asar Maharatul Imla'iyah fi tanmiyati tarkib fi tawasulil lughawil arabi. Nah, cukup sini aja. Ini yang apa? Siswanya nggak perlu dimasukkan. Gitu ya. Dia nggak usah pakai disik lagi. Asaru maharati jadi bahasa Arab kitabah maharatil kitabah al-imla'iyah fi tanmiyati tarkibil kalimat fi maharah tarkib al-kalimat litakallum untuk berbicara kan? Yes. Copy. Kalau ini apa artinya? Paste. Pengaruh keterampilan menulis ejaan terhadap pengembangan keterampilan pembentukan kata untuk berbicara dalam komunikasi linguistik bahasa Arab. Oke? Kirim. Kalau memang susah untuk menggunakan bahasa Arab, judul yang misalkan sudah baik dan jelas, namun sedikit disempurnakan. Asarun mulai vitamin kalimat tahaddus, takallum ya, tahaddus. Nah, berikan terima kasih. Jawablah terima kasih. Selanjutnya, nah ini yang paling penting, buatkan abstrak dari judul tersebut untuk kemudian disusun proposal penelitian yang terdiri dari pendahuluan. Di dalamnya terdapat kajian 10 penelitian terbaru terkait terkait penelitian tentang kemampuan menulis imla'i dan penyusunan kalimat ini at-tawasul, penyusunan kalimat dalam berbicara
bahasa Arab. Oke. Itu yang pertama kan dahuluan. Dari satu. Selain itu disebutkan juga gap yang terjadi untuk kemudian dijadikan apa? Dijadikan tujuan penelitian. Karena bentuk apa? Rumusan masalah. Dah cukup. Di akhir paragraf disebutkan secara sederhana apa? Hasil hipotesis penelitian dan limitasi. Oke, hipotesis, novelty kebaruan, dan limitasi penelitian ini. Nah, 2. Metode penelitian dengan menggunakan studi empiris terhadap, ada berapa orang? Kelas 7-nya? 26, Ustaz. Ringa? 26 orang aja? 26 siswa kelas 7 SMP apa Sanawiyah? SMP. SMP apa? Rancamaya. Cahaya. Yes. Cahaya Rancamaya. Oke. Disertai, kalau mau kasih tabel rancangan atau kerangka penelitian dalam bentuk gambar bila perlu. Untuk gambar juga boleh. Nah, tuh. Terus yang ketiga, ini yang ketiga nih, ini 3. Ini yang ketiga. Yang keduanya adalah kajian pustaka dan landasan teori yang menjelaskan tentang konsep-konsep serta teori terkait judul penelitian tersebut di atas. Maksimal sekurang-kurangnya disusun dalam 10 paragraf. Ya, kan mantap. Banyak tuh ya, banyak. Disertai apa? Sitasi dari sumber penelitian yang original dan terpercaya pada 5 tahun terakhir, khususnya jurnal yang bereputasi. Nah, selanjutnya berdasarkan judul di atas. Terima kasih sudah. Udah kan? Jelas kan metodenya 1, 2, 3. Kita cuma bikin 3 aja. Satu semester ini kita akan bikin 3. Pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Kita dalam satu semester itu hanya belajar 3 saja. Karena apa? Karena ini adalah proposal penelitian. Kirim. Dia akan berpikir dan langsung menjawab. Abstrak. Metode kuantitatif eksperimen. Nah, jelas tuh kuantitatif eksperimen. Pendahuluan. Tuh, Al-Qasim, Al-Harbi, Fauzi, Abdurrahman. Bisa jadi orangnya bohong itu. Hipotesis terdapat pengaruh positif. Ya kan? Kajian pustaka. Ini belum jadi nih, ini masih
penelitian terkait Qasim Harbi. Gap, relevansi, metode penelitian, populasi dan sampel, tertulis, lisan, prosedur, pretest, intervensi. Tuh, dia akan buatkan gambarnya nih. Diagram. Copy semua, kemudian kita masukkan ke Word. Gampang kan? Iya, gampang kok. Oke, masuk, paste, hilangkan bintang-bintangnya, Ctrl H, bintang hilangkan, klik, kemudian hilangkan pagar, klik, hilang semua. Oke, ini belum sempurna ini, masih banyak yang kurang. Jadi judul kita apa? Ya, kemampuan menulis imla'i. Aspek fundamental. Kita harus tanya lagi, apa itu? Ya, apa itu kemampuan menulis imla'i? Bahasa Arab. Jelaskan menurut para ahli di bidangnya. Dan susun dalam 3 paragraf yang sempurna. Cari di sini dipting. Cari. Kadang-kadang kalau lagi nggak bisa dia error. Nih, saya kasih contoh lagi ya. Ini kita copy. Oke, yang tadi ini ya, udah di copy kan? Kita masuk ke namanya napkin. Napkin AI. Nanti kalau yang belum punya silakan sign up dulu. Kalau sudah punya nggak apa-apa, masuk saja ke napkin. Pernah dengar napkin? Pernah. Ini kan bentuknya kayak gini nih. Apa tadi namanya? Research framework, kerangka penelitian. Bentuknya kan kayak gini kan? Tuh ya, copy paste, klik. Dia akan berpikir setelah diklik untuk menulis. Ada pretest, intervensi, posttest, analisis data, kesimpulan. Ini kurang. Nah, ini lebih lengkap. Pretest, intervensi, pretest, posttest, analisis data, kesimpulan. Nah, ini lebih bagus gambarnya. Nah, ini juga enak. Ini juga bagus. Ini juga bagus semua. Ambil yang ini. Oke. Kita jadikan bisa di-download atau di clipboard. Clipboard saja, clipboard. Masuk, kita balik lagi ke sini. Tadi kan ada tuh. Desain penelitian. Nah, ini kan gambarnya kayak gini kan? Berikut dalam bentuk diagram. Dalam bentuk gambar. Berikut adalah kerangka dalam bentuk gambar. Oke kan? Tadi kita udah copy clipboard. Di sini tinggal Ctrl V. Nah, Ctrl V sudah jadi. Nah, ini kan kayak gini, ini nggak perlu kita hapus, kita tutup, crop. Kemudian amat. Karena ada ini sih jadi susah. Crop. Ini di crop. Ini di crop. Nah, kalau sudah di crop ini, oke, jadikan misalkan 8 saja. Oke, biar bagus. Gambar 1. Desain penelitian atau
kerangka framework kan kerangka kerja ya, kerangka kerja penelitian. Tengahkan. Nah, udah dapat satu gambar. Gampang kan? Nah, pertanyaannya apakah ini plagiarisme? Enggak. Bukan. Oke. Nah, ini kita bisa copy, Ctrl C. Sudah dijawab belum tadi? Oke. Mana oke doang? Kenapa stop continue? Baru oke, karena ketika dia kerja di sini, kita suruh yang lain kerja. Jadi itu namanya cross link. Jam 9.20 udah 1 jam ya. Udah lebih dari 50 menit. Mau lanjut atau mau cukup? Nah, oke. Bentar ya. Dikit lagi habis ini selesai. Apa katanya? Qasim Harbi. Siapa sih Al-Qasim? Untuk mencari Al-Qasim itu, kita cukup cari di scholar.google.com. Al-Qasim. Tahun berapa tadi? 2022 ya? Al-Qasim. Mari Al-Qasim 2020. Nah, dia lagi nyusun. Kita tinggal aja Al-Qasim 2020 tentang kemahiran bahasa Arab, gitu aja secara umum. Ada nggak namanya Al-Qasim? Nggak ada kan? Itu yang saya bilang ngawur gitu. Nggak ada tuh. Tapi nggak apa-apa, ada caranya. Nanti saya kasih tahu caranya. Tuh, definisinya. Masih imla sebagai dasar kompetensi komunikatif, peran imlai, definisi kompetensi imlai. Ini semuanya bisa di copy, penjelasan imla sebagai copy. Masuk lagi ke sini. Masuknya kemana? Masuknya ke bab 2, ke kajian pustaka. Konsep imla pembelajaran bahasa Arab. Masuk sini. Nah, gitu. Hapus yang nggak penting hapus saja. Nanti kita tinggal cari yang lain-lainnya. Oke. Penjelasannya ini nggak hapus, nggak penting. Nanti bagaimana hasilnya Pak? Kan ini harus berbahasa Arab. Ya, harus berbahasa Arab. Bahasa Indonesia aja Pak? Oh, boleh bahasa Indonesia juga. Tapi karena kita ini mahasiswa bahasa Arab, maka saya harapkan Anda menulis dalam bahasa Arab. Ya. Biar. Tadi judulnya apa kata si ini? Kata si judulnya adalah tadi Asarul Imla'i fi Bina'il Jumal Al-Arabiyah. Nah, ini lebih bagus nih. Ya. Ini bagus jumlahnya, judulnya. Asar taksir ya. Nih, terjemahnya. Pengaruh ejaan terhadap konstruksi kalimat bahasa Arab. Bagus nih judulnya. Supaya nggak ada birunya, ini kan ada birunya nih ya. Jadi klik di sini dulu. Ctrl A, Ctrl V, Ctrl A lagi, Ctrl C. Ya, baru sini. Nah, nggak ada birunya. Itu caranya ya. Assalamualaikum fi bina'il jumal al-arabiyah. Gitu judulnya. Oke. Baik, ini saya akan save. Kemudian saya juga akan share videonya agar lebih mudah nanti mengikutinya.